Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, obatnya hati berikutnya itu adalah berzikir di waktu malam. Kan kemarin kita sudah membicarakan tombok hati itu atau obatnya hati itu ada beberapa ya. Yang pasti di dalam syairnya kemarin itu disampaikan ada 5 ya. Yang maca Quran sak manane udah kita jelaskan juga. Yang kedua apa itu perut sering dikosongkan atau dalam arti sering berpuasa. Juga yang ketiga adalah sholat malam, dan yang keempat yaitu berzikir malam ya. Zikir malam ya kalau bisa memang berzikirnya ya yang lama gitu ya. Artinya memang yang namanya berzikir itu artinya kan mengingat. Yang dimaksud di sini adalah mengingat Allah. Artinya pada waktu atau pada suatu waktu yang bukan suatu waktu ya, artinya tuh di waktu ya. Di waktu orang-orang pada terlelap tidur, di saat orang itu sedang, yang lain itu banyak yang ya umumnya ya rata-rata orang tuh ya kalau malam itu kan aktivitasnya kan ya tidur gitu kan. Kalau memang waktunya tidur. Kalau ada orang yang terjaga atau terbangun dan mengingat Allah dengan berzikir ya. Dan biasanya ini dilakukan setelah kita melakukan sholat malam. Apakah itu sholat tahajud, apakah itu sholat hajat. Dengan kita melakukan zikir itu kan macam-macam. Kita bisa menggunakan kalimat tahlil, misalnya la ilaha illallah atau subhanallah atau Allahu akbar atau alhamdulillah. Pokoknya semua kalimat-kalimat yang intinya adalah untuk mengingat Allah. Artinya kalau kita sering melakukan zikir ini, mengingat Allah ini, tentu di dalam hati kita itu pasti orang yang melakukan itu akan merasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta. Dia merasa atau kita merasa kita tuh makhluk yang tidak punya daya apa-apa. Sehingga dengan kita merasa seperti itu, pasti di dalam hati nuraninya itu seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah maha segalanya. Maka dalam hal yang seperti ini ya, apakah jiwa kita itu sedang resah, apakah hati kita itu sedang gundah gulana gitu ya. Kalau orang yang melakukan zikir ini ya tentu karena merasa punya sandaran pada Sang Pencipta, maka hati itu akan menjadi ayem, akan merasa tentram. Dan tentu di sini juga adalah biasanya orang itu akan memohon pada Tuhannya apa yang kita kendaki. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia,
Dalam kaitan ini memang di dalam Al-Quran itu ada ya banyak lah perintah-perintah pada hambanya ini untuk senantiasa ingat pada Allah atau berzikir pada Allah. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adzkurkum. Yang artinya kurang lebih adalah maka berzikirlah atau ingatlah padaku, kata Allah. Pasti aku pun ingat padamu. Jadi kalau kita pengen apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, apa yang kita cita-citakan ingin dikabul oleh Allah, ya tentu kan kita harus banyak untuk berdoa, banyak mengingat Allah. Tanpa itu, ya bagaimana mungkin Allah akan memberikan satu anugerah kepada kita kalau kita sendiri tidak mau ingat pada Tuhan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kemudian di dalam surat yang lain, ya, dalam Al-Quran, itu Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Yang artinya kurang lebih adalah apabila kamu semua telah menyelesaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah dengan berdiri, duduk, dan tidur. Dalam kaitan ini Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut. Maksud dari ayat ini adalah jangan lepas dari berzikir, baik di waktu malam maupun di waktu siang, baik saat kita ada di daratan seperti sekarang ini, atau kita sedang berada di lautan, sedang berlayar, saat bepergian ataupun di rumah, saat kaya atau miskin, pada saat sakit, apalagi yang sehat. Artinya di segala waktu. Ya. Nah, sudah ayat ini dari segala waktu kita hendaklah senantiasa mengingat Allah. Karena kalau kita mengingat Allah, mengingat Tuhannya, pasti perbuatan kita itu, sering saya katakan, pasti tidak akan melenceng daripada apa-apa yang dibenarkan di dalam agama. Pasti tidak akan mungkin orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Pasti orang itu juga akan mikir 1000 kali kalau kita melakukan atau seseorang melakukan perbuatan yang maksiat. Kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam lisannya itu diucapkan zikir pada Allah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana mungkin orang yang sedang ingat pada Tuhannya, dia akan melakukan satu perbuatan yang tercela. Kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Secara logika kita kan seperti itu. Maka kalau orang-orang yang memang betul-betul menjalankan perintah Tuhannya ini, ya mestinya negara tuh pasti aman lah. Gitu kan. Ya, perusahaan juga mesti ya akan berjalan pesat. Karena orang tuh semuanya akan melakukan hal yang terbaik. Ya. Baik disiplinnya, dalam sikap kerjanya, gitu kan. Dalam mengemban amanahnya. Ya. Orang-orang yang di atas sebagai orang pejabat yang diberi amanah oleh rakyat akan memegang teguh amanahnya itu. Dia akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Takut melakukan penggelembungan gitu, mark up istilahnya ya. Ada proyek atau beli sesuatu material yang seharusnya nilainya tuh cuman sekian, nah,
Karena kongkolingkong digelembungkan jadi sekian. Akhirnya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan ya negara, yang dirugikan ya perusahaan gitu kan. Kalau itu adalah karyawan. Dan yang dirugikan negara utusan ini juga artinya bahwa sebetulnya yang dirugikan kan dirinya sendiri akhirnya. Kan balik lagi sebetulnya. Ya cuman hanya enak sesaat saja. Karena barang tentu pasti itu sesuatu perbuatan yang tercela itu suatu saat itu mesti akan kelihatan. Suatu saat itu mesti akan ketahuan. Dan kalau itu melakukan tindakan pidana ya mesti urusannya adalah hukum, gitu kan? Dan kalau sudah seperti itu ya diri kita sendiri yang melakukan perbuatan tidak benar itu yang akan rugi. Ya. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Juga keluarganya akan merasa dirugikan, keluarganya akan merasa malu, masyarakatnya pun demikian. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka dengan ingat pada Allah ini, pada Tuhannya itu, suatu hal yang sangat kita perlu lakukan. Maka dalam firman tadi, sering-seringlah atau ingatlah terus pada Allah. Maka Allah akan ingat pada kita. Jadi tujuan yang kita kendaki mesti akan tercapai. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.